warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peternak semuanya, ini ada pertanyaan yang disampaikan ke saya melalui admin kami dari Pro Indonesia lewat konsultasi di WhatsApp. Pertanyaannya adalah, sapi saya mengalami gejala ambingnya bengkak, tidak keluar susu, mata merah, tidak mau makan. Kira-kira sakit apa ya? Penanganannya bagaimana? Oh ya, sebelum Anda melanjutkan melihat video kali ini, jangan lupa subscribe channelnya dari Pro TV. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa, kalau Anda ingin pertanyaan Anda dijawab melalui channel ini, silakan ajukan pertanyaan Anda melalui komen di bawah ini. Oke, baik. Jadi peternak sekalian, kasus yang sedang dihadapi para peternak yang seperti ini oleh peternak yang ini adalah kita sebut mastitis environmental, ya. Jadi ini adalah mastitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri-bakteri yang berasal dari lingkungan. Jadi biasanya kasusnya ini akan berlanjut ketika diperah yang keluar bukan susu, tapi yang keluar adalah cairan berwarna bening. Jadi yang terjadi begini, bakteri yang menginfeksi sapi mastitis dari mastitis environmental atau mastitis lingkungan ini adalah bakteri dengan jenis Escherichia coli namanya, bakteri E. coli. Normalnya bakteri E. coli ini adanya di dalam saluran pencernaan, di feses, ya. Jadi ketika sapi sedang tiduran atau kotor lantainya, kemudian ada sebagian dari kotorannya menempel di sekitar puting, bakteri E. coli ini akan bisa masuk ke puting, okay, dan menginfeksi ambing. Okay. Yang jadi masalah bahwa bakteri E. coli ini adalah bakteri-bakteri aerob, bakteri yang untuk hidup dia butuh oksigen. Ketika bakteri ini masuk ke dalam puting dan menginfeksi ambing, bakteri ini mati di dalamnya. Karena ambing itu anaerob, dia tidak ada oksigen di situ. Sehingga otomatis bakteri ini dia mati di dalamnya itu. Nah, yang jadi masalah matinya bakteri ini, dan mungkin bakteri-bakteri yang lain juga sama kasusnya, matinya bakteri ini memunculkan racun sebagai residunya, ya, sebagai efek samping dari matinya bakteri E. coli ini. Nah, racun ini yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya sapi, yang menyebabkan sapinya tampak seperti keracunan. Sehingga ketika di sini kita melihatnya, gejalanya adalah matanya merah dan tidak mau makan. Ini adalah gejala umum dari keracunan, ya. Nah, ada juga kasusnya ambingnya bengkak, tidak keluar susu. Makanya tadi saya sebutkan bahwa masuknya bakteri itu membuat infeksi di ambingnya, jadi tidak sekedar ambingnya rusak sehingga tidak menghasilkan susu, tetapi sapinya juga keracunan, sehingga memang insting untuk bisa mengeluarkan susunya jadi berhenti. Oke, sapinya tidak mau makan, sapinya keracunan, dan ini gejala umum yang bisa kita dapatkan untuk kasus ini, ya. Jadi bisa jadi kadang-kadang sapinya sampai ambruk kadang-kadang. Nah, makanya kita perlu memahami kasusnya ini. Nah, kalau begitu bagaimana penanganannya? Penanganannya mirip seperti penanganan keracunan pada umumnya. Jadi yang perlu Anda perhatikan pertama kali adalah bagaimana menurunkan keracunannya dulu, ya. Karena bakterinya sudah mati. Jadi kasus seperti ini tidak bisa diberikan dengan cara memberikan antibiotik karena bakterinya sendiri sudah mati. Yang jadi masalah sekarang adalah racunnya. Jadi Anda perlu mengatasi dengan metode penanganan racun. Yang paling gampang adalah Anda bisa membantu menurunkan kadar racun dalam tubuhnya si sapi ini dengan cara menggelontor dengan air sebanyak mungkin. Jadi sapinya Anda kasih minum sebanyak mungkin. Kalau misalnya Anda dokter hewan, Anda bisa membantu dengan memberikan infus sebanyak mungkin supaya kadar racun di dalam darahnya sapi ini menurun. Nah, itu langkah pertama, P3K-nya dulu sebelum Anda melakukan treatment yang lain, ya. Jadi langkah pertama, berikan minum sebanyak mungkin. Akan lebih bagus lagi kalau air minumnya itu Anda kombinasikan, Anda bantu
dengan menambahkan fresh drains, karena otomatis fresh drains itu akan tidak hanya sekedar membantu menurunkan kadar racun dengan air sebanyak mungkin, tapi keberadaan fresh drains ini akan membantu untuk meningkatkan level energi, rehidrasi, dan mineral-mineral yang lainnya. Ya, ini adalah langkah pertama penanganan kasus seperti ini. Baru setelah sapinya sudah mulai menurun kadar racunnya dalam tubuhnya, langkah berikutnya adalah Anda membantu memberikan suplemen-suplemen untuk menaikkan nafsu makannya. Mungkin dengan jamu-jamuan kurkuma, misalnya seperti ekstraporan. Anda bisa memberikan ekstraporan untuk membantu meningkatkan kembalinya nafsu makan sapi. Tapi ini hanya boleh dilakukan setelah kadar racunnya menurun. Ya, jadi kadar racunnya turunkan dengan air minum sebanyak mungkin. Kalau memang perlu diberikan fresh drains, baru setelah itu Anda tambahkan ekstraporan atau injeksi-injeksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan konsumsi vitamin dalam sapi. Oke? Begitu tips dari kami. Silakan mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.